Kasus KDRT, permasalahan rumah tangga tidak akan gue ikut campuri. Karena rumah tangga gue juga hancur masalahnya. Ke tanah, abis itu aku dipaksa minum air kencing. Wah! Itu dia makanya kenapa gue mau bertanya, kenapa laki-laki suka menghantam perempuan itu di bagian muka? Mau nebas, gue pasti mikir dulu, mau gue tebas dulu atau gue isep dulu? Nah, calon mantu gue datang. Masuk, Sean. Hai. Real, karena cuman yang real yang ada di sini, yang nggak real nggak usah di sini. Jauh kalian, pergi aja ke neraka. Nanti pas bakal ketemu kita. Kali ini aku akan menjawab Q&A yang sudah aku posting di Instagram aku @nikitamirzani_mawardi_172. Karena lagi happening banget orang-orang ini. Bisa pada diem nggak? Orang lagi pada bikin konten ini ya. Orang di rumah gue ini pengen gue KDRT-in semua deh kayaknya. Tadi sore gue udah bikin Q&A di Instagram tentang KDRT. Ya, membahas KDRT kan. Ya. Karena lagi marak banget kasus KDRT Lesti sama Bilar. Ya, dan banyak banget yang pansos. Ya, bilang Rizky Bilar simpenan papi kucing lah. Ada benyek lah, pada pansos semua. Makanya jadi artis dari dulu kayak gue. Kan? Makanya yang real aja. Iya, gue itu kalau kasus KDRT, permasalahan rumah tangga tidak akan gue ikut campuri. Karena rumah tangga gue juga hancur masalahnya. Paham gak? Jadi harus sadar diri. Bener. Gak apa-apa. Iya kan? Iya, jadi gak usah pada gila-gila pansos lu pada. Mendingan kita bahas aja ini ya. KDRT, ini udah ada dari _today.is.today. Dulu pacaran pernah sampai dicekek tali hoodie, dijorokin sampai jidat bocor, sekarang kuping budek sebelah. Mampus! Makanya. Iya, udah baru pacaran aja lu udah diikat tali hoodie. Gimana lu diikat tali pocong? Kalau pakai diikat tali pocong. Iya, gua rasa kalau udah nikah diikat tali pocong. Nih ya, gua kasih tahu. Nih menurut gua ya, ini my opinion ya. Mohon maaf kalau my opinion ini salah ya. Gua sih selama gua pacaran, gua belum pernah digebok, gua belum pernah di KDRT, gua belum pernah di smackdown, gua belum pernah ditonjok, gua belum pernah dicungkil matanya, gua nggak pernah yang namanya leher gua, engsel gua patah, miring. Nggak pernah. Karena kalau udah dari pacaran aja lu udah melakukan dan dapat KDRT ya, apalagi pas udah menikah, yang ada mata lu dicungkil. Bener. Ya upil lu hilang. Kalau upil biasanya nyangkutnya di sini. Ini sama laki lu upil lu dicari sampai sini nih. Dicoloknya. Ya kan? Iya bener. Jadi buat kalian anak-anak muda zaman sekarang, ini kan abege-abege ya umur masih kecil, jagung. 12 tahun, 13 tahun gitu kan. Anak gue juga 15 tahun udah pacaran, tapi kenapa akhirnya anak gue 15 tahun boleh pacaran? Karena dia pacaran sama Sean, anaknya Mami Ola Ramlan. Berarti tetap harus ngeliat iya, pacaran itu. Karena yang gue tahu Sean itu ya anaknya tuh dia penurut banget sama orang tua, dia very gentleman, dia baik, dia sopan, dia santun gitu. Jadi gue izinkan anak gue untuk berpacaran dengan Sean. Nah, karena dia juga nggak mungkin ringan tangan. Sean itu lembut banget. Ibarat lu tahu molto, kalau lu kasih aja itu molto ke baju sedikit aja itu langsung lembek kan. Kalau Sean itu tuh bener-bener very lembut gitu, very soft gitu. Nah, kembali lagi ya ke si yang dijedotin palanya sampai budek tuh. Kan dong ditaliin palanya. Kan dijedotin juga tuh, terus bener, dijorokin sampai di jidat, sekarang kuping budek. Ya, maksud gua lu dijorokin urusannya sama kuping budek apa? Oh, kena dinding kali jadi budek itu. Oh, mungkin kena lantai. Iya. Kena lantai. Iya. Iya, jadi sekarang kurang dong budek Iya, dia. budek. Ya berarti satu lagi biar siapa tahu sembuh. Bener. Antara sembuh atau bisa jadi dua-duanya rusak. Benang telinganya. Ya udah. Ya. Hidup itu pilihan. Ya, saran gua kalau masih zaman pacaran aja udah mulai melakukan pemukulan lebih baik jangan dilanjutkan. Betul. Secinta-cintanya lu sama pasangan lu sama laki-laki lu itu tetap aja tidak worth it kalau kalian masih bersatu gara-gara masalah persoalan perasaan. Tapi bisa jadi gara-gara ewongnya endul. Itu juga. Ya tapi kan biasanya kalau ewong endul bisa dijerotin juga kan? Iya, gue juga suka dijerotin. Nah. Beberapa hari lalu gue di ewong, gue digampar. Aduh, gue dijambak sampai gue kaget. Oh, itu bukan KDRT. Tapi itu bukan KDRT. Itu namanya BDR. Ya itu ya saran gue lebih baik gak usah dilanjutkan ya daripada
abis ikat tali hoodie, yang ada nanti lama-lama diikat tali Tali pocong. Oke, coy ya berarti itu ya. Ini ada juga dari Dian NULLL _. Disiram susu panas, diinjek, ditonjok matanya, dipukul Serem-serem area ya. muka dan aku minta cerai. Oh ini udah nikah. Iya, udah nikah. Ini udah nikah. Kalau udah Tapi nikah, disiram susu panas, masih Iya. suka buat susu ya. iya. Oh mungkin dia lagi bikin susu, Susu, suaminya kesel disiram. Bisa jadi karena gue juga dulu pernah disiram sama ada salah satu homo. Oke. Ya, dan gue nggak tahu kalau dia ternyata biseksual. Oke. Gue pernah disiram pakai air panas. Iya, gue pernah merasakan itu. Tapi waktu itu gue masih pacaran. Ya, tapi kalau udah sampai ditonjok, dipukul area muka, ya mendingan nggak usah. Tapi balik lagi, kalau ini masalahnya dia udah punya anak atau belum. anak, betul. Tapi sebenarnya kalau menurut gua, anak itu tidak bisa dijadikan satu alasan untuk kita tetap menjalin untuk kita tetap menjalin hubungan sebagai suami istri. Kalau gue dulu itu bukan karena masalah anak, tapi gue mencoba untuk memberikan kesempatan. Ya, jadi kan gue selama ini kan kawin cerai, urusan dewasa ya. ya kawin cerai, tapi kalau gue kan kawin cerai gue selalu lebih banyaknya adalah KDRT dan perselingkuhan gitu kan. Kalau gue tidak pernah memikirkan kalau misalnya gue cerai nanti anak gue gimana, enggak. Tapi gue lebih memberikan dia kesempatan. Buat gue kalau kesempatan pertama sudah tidak bisa dijalani dengan baik, berarti tidak ada Biasanya kesempatan lu kedua. ngasih kesempatan berapa kali? 2 kali aja kalau gue. Karena kan kadang-kadang kita kan nggak pernah tahu hati manusia deh ya kan. Siapa tahu abis kejadian itu dia Benar, menyesali, sadar, ya kan sadar. Kita Tapi bisa kalau punya. udah kedua kalinya udah nggak Nggak bisa. Begitu pula dengan Rizky Bilar ya kan. Ya biarin aja Lesti mau ditujak kek, mau di smackdown kek, mau dipatahin kek tulang pantatnya, mau ditusuk kek biji matanya. Terserah dia. Kalau dia akhirnya mau balik lagi, gua rasa bukan semata-mata karena urusan anak gitu kan. Soalnya dia tanpa suami pun gua rasa dia bakal hidup baik-baik aja kok, ekonominya juga bagus-bagus aja. Tapi yang gue tangkap poinnya itu adalah tidak sepenuhnya tentang anak, tapi tentang bagaimana memberikan kesempatan supaya pasangan kita itu bisa berubah. Insya Allah. Kalau nggak berubah ya ceraiin. Iya, betul. Gue rasa kalau sampai ada yang kedua, gue rasa Celi akan gugat cerai si Karena baru Bilar. sekali kan. Karena baru sekali. Gitu. Dan dia juga kan tidak melihat perselingkuhan itu secara real. Kalau gue kan ngelihat mantan suami gue trisam, itu beda rasanya. Kalau cuma kata-kata orang, laki lu selingkuh, udah biasa. Iya, betul. Ya namanya juga orang kan pasti ada suka ada enggak dong. Ya. Kalau misalkan kamu tidak bisa memberikan kesempatan, ya lebih baik kamu bercerai. Tapi kalau kamu bisa memberikan dia kesempatan, berarti Gak kamu ada salahnya untuk ngasih kesempatan pertama. betul. Dan kalau kamu bisa mengasih kesempatan, berarti kamu punya hati yang luas, seluas samudra. Nah, berarti kamu udah tahu resikonya gitu kan. Tapi menurut saya, pakar dari kawin cerai ya, lebih baik kalau sudah kesempatan pertama dikasih, dan kalau yang kedua masih begitu, ya lebih baik sudahi. Ya. Karena laki-laki tidak sedikit itu loh ternyata. Banyak ya. Banyak. Buktinya gue menemukan akhirnya tambatan hati gue yang insya Allah bakal sampai menikah. Amin. Ya. Aminin banget nih banyak panjang. Iya, benar. Karena gue PDKT sama dia juga lumayan lama. Jadi PDKT dulu, gue nggak langsung pacaran, nggak. Next, dari Putri _ apa sih ditutup-tutupinnya namanya ini? Dilingkarinnya ketutupan. Lingkarannya jangan namanya. tutupin nama, dasar ya ini. Siapa dia namanya? Dia namanya siapa? Kok lu? Jessica, orang sosial media gue yang baru. Di Jalaluddin kali ini. Cok, Pokoknya maksudnya. dia nih, siapa nih? Pokoknya ada Nggak mukanya. tahu ya. dia siapa. Aku pernah Kak ditonjok dekat pelipis mata aku, terus aku dijatuhin ke tanah, abis itu aku dipaksa minum air kencing. Wah! Serem ya, Cok. Ini kayak film Jepang. Kayaknya Cok. ini bukan KDRT mungkin. Iya, mungkin ini Ini fetis. fetis kali. Masa semuanya Diketanahin dulu. Iya, masa disuruh minum air kencing? Biar apa sih? Tahu. Ini mah, tapi kalian harusnya cantumin gini Kak. Saya sudah berumah tangga gitu. Jadi Betul, kita jadi tahu kita ini tahu. dia udah berumah tangga atau belum. Kalau gini ya, kalau menurut gua dari pertama kalian punya pasangan sudah mulai pukul, nampar aja tuh sebenarnya tidak boleh ya. Laki-laki tidak diperbolehkan hanya nyentil aja tuh sebenarnya nggak boleh sebenarnya. Tapi kalau ada alasannya yang tepat, yang jelas ya,
ya mungkin disentil, digampar-gampar centil masih oke ya. Tapi kalau udah sampai ditonjok pelipis matanya gitu, gue cuma takutnya pas ditonjok pelipis matanya keluar cowok bijinya. Aku dia jauh Atau nggak pecah gimana? Kayak azab cowok. Pecah cowok ya. Iya, tapi kadang-kadang gini juga sih, kita nggak bisa serta-merta menyalahkan laki-lakinya terus. Betul. Karena kita nggak ada yang tahu kan. Ya, kita tidak boleh serta-merta menyalahkan lakinya terus. Kalau laki-laki gue kasih garis besar, kalau semua laki gue nggak termasuk yang nomor 1 itu semua anjing, babi, ya. Tapi yang nomor 1 enggak sih. Dia masih oke lah, so-so lah. Kalau nomor 2 itu, kalau ada tombak, dia ada di depan mata gue tombak palanya. Bener itu. Iya. Ya, tapi untuk yang lagi gue omongin ini ya, kadang-kadang gue juga punya temen ya. Gue punya temen gitu laki-laki lumayan deket lah. Dia punya istri, istrinya juga gue kenal gitu. Tapi dia sering malah di-KRDT-in sama istrinya. Oh, kebalik. Iya, kadang-kadang karena gini, kadang-kadang perempuan itu kalau sudah bisa bekerja, kalau sudah bisa mencari uang sendiri, punya power, dia akan menganggap remeh pasangannya. Betul. Apalagi kalau pasangannya tidak kerja, pengangguran, cuma duduk-duduk aja di rumah, ya kan, ewong-ewong aja gitu kan. Kadang-kadang tuh akan direndahin sama si perempuan ini. Nah, temen gue ini bukannya tidak bekerja, dia bekerja tapi mungkin penghasilannya tidak bisa menutupi, standar lah ya, biasa aja. Tidak bisa menutupi pengeluaran keluarga untuk 1 bulan untuk 1 bulan dan tetek bengek lainnya lah ya. Akhirnya dia di KDRT. Sebelum di KDRT dia itu direndahin dulu. Gitu, direndahin, dibikin down, dibikin jatuh harga dirinya. Akhirnya terjadilah pemukulan gitu. Ya biasanya ada sebab dan akibatnya sih. Iya, kadang-kadang tuh perempuan juga kan mulutnya suka susah direm kan, ya kan. Kadang-kadang keluar aja kata-kata yang terkadang nggak pengen keluar, tapi keluar gitu. Dan akhirnya kalau perempuan tuh ada menyesalnya gitu. Tapi karena udah jadi penggebokan, jadi itu semua sudah terlambat. Iya. Nah, buat perempuan juga ya gue kasih tahu ya. Gue sekarang berpikirnya kayak begini. Kalau gue dapetin cowok yang kaya raya gitu kan, belum tentu dia setia. Karena banyak juga gue punya temen kaya raya, jelek mukanya kayak, tapi malah selingkuhnya sering. Lebih nggak tahu diri. Lu udah jelek gitu kan, cuman mengandalkan duit. Titit lu kecil, bulu doang dibanyakin tuh jembut ya kan. Tapi lu suka main gitu kan, udah tititnya hitam banget warnanya. Itu kan kalau hitam banget itu kan berarti kan sudah sering digunakan. Ya kan? Gitu ya? Iya. Kalau yang punya gue yang ini pink. Bersih. Oh iya bagus. Udah sering digunakan gitu kan. Nah kadang-kadang tuh laki-laki tuh, jadi gue sekarang tuh berubah mindset gue. Gue lebih baik mengenal laki-laki yang mau sukses bareng-bareng. Gue tahu bagaimana dia perjalanan hidup dia sampai akhirnya dia menjadi seseorang yang sukses. Gue lebih menghargai itu. Gitu loh. Dibanding gue harus orang kaya banyak yang mau deketin gue, tapi gue tahu lingkungan orang kaya itu kayak gimana. Walaupun tidak semua ya, tapi 99% begitu. Kenapa gue bisa ngomong begitu? Ya teman-teman gue semua. Gue juga belajarnya dari sini. Oke, ini ada lagi ya dari Tipong_anak_lanang. Pernah gue ditonjok sampai bengep mata kanan gara-gara laki gue lagi gila nyabu. Persis. Gue juga pernah. Iya. Sama yang gue tahu yang keberapa. Gue juga pernah. Dia lagi narkobaan, tiba-tiba gue di Smackdown, di bogem gue. Tapi kenapa ya pada umumnya perempuan-perempuan ini kok gue lihat keseringan ditonjok di mata ya. Kenapa? Ya? Kenapa laki-laki suka mengincar muka perempuan? Mungkin biar jadi jelek kali Jong. Tapi ya rata-rata di pipi, di sini pelipis mata. Iya, mungkin kenapa laki-laki? Cacat, kan? Nah makanya coba gue mau bertanya. Egois ya Jong, berarti laki-laki. Itu dia makanya kenapa gue mau bertanya. Kenapa laki-laki suka menghantam perempuan itu di bagian muka? Betul. Bener sih. Nggak ada tuh gue denger laki-laki berantem sama istrinya yang ditonjok bagian tete, nggak ada. Iya, nggak ada. Yang ditendang bagian pantat nggak ada. Iya sih, nggak ada rasanya kan. Iya, gue juga bingung tuh. Iya benar sih. Nah kalau ini gara-gara nyabu berarti ini bukan gara-gara masalah udah ini mah tinggalin aja lah. Enggak, kalau ini bukan masalah perselingkuhan atau masalah finansial, tapi lebih ke narkoba. Tapi kalau kata gua, karena gua pernah hidup sama laki-laki yang narkoba juga ya. Dia tidak akan pernah bisa berubah. Iya betul. Dia tidak akan pernah bisa berubah. Ingat ya.
Kalau dia mau berubah, dia harus berubah dari hatinya yang paling dalam. Bukan karena dia sayang sama istrinya, bukan karena dia sayang sama keluarganya. Biasanya kalau laki-laki yang udah suka nyabu, sabu itu beda sama jenis-jenis narkoba lainnya. Karena kalau sabu itu dia langsung masuk ke nadi, diisep kan, diisep asapnya. Dia langsung masuk ke darah. Jadi kalau nggak nyabu dia pasti badannya agak-agak menggertak, sakit-sakit. Tapi bisa hilang nggak sih Cong itu? Bisa kalau dia mau berubah atas dirinya sendiri, karena dia sayang sama dirinya. Ya berarti tetap harus dari diri sendiri. Iya, kan? walaupun lu merengek-rengek nangis, lu cium lu cium tititnya, lu cium kakinya. Lagi. Gila-gila. Salah ya guys, mohon maaf. Gue sukanya nyium itu soalnya. Oh ya udah. Ya. Bener. Jadi walaupun lu sampai nyembah tuh laki-laki, dia tidak akan pernah bisa berubah. Dia ini ya, 99% orang yang nyabu itu perkataannya adalah bohong. Cuma 1% aja yang masih ada. Itu kan ngomong orang giling ya? Iya, iya. Itu semuanya bohong. 99% itu semuanya omongannya bohong. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena gue pernah ada di situ. Di posisi itu. Gue pernah banget bertahun-tahun gue ada di posisi itu. Gitu. Jadi kalau saran gue tinggalin. Gitu. Apalagi ini profile picture-nya ada anak. Iya, pasti dia udah berkeluarga. Soalnya asapnya itu kan bakalan menyebar kemana-mana, kecuali dia nyabu di ruangannya sendiri gitu. Tapi ini mentalnya anak sih pasti bakalan tergoncang deh. Takutnya nanti bapaknya nyabu kan anaknya masih kecil, nggak ngerti apa-apa. Pas udah dewasa anaknya akhirnya melakukan hal yang sama karena rasa penasaran gitu. Ini ada lagi dari Vita_Hafiz. Kisah saya bukan cuma ditodong pakai pisau, tapi diselingkuhi juga nggak dinafkahi selama jadi istri Nyai. Sama nih. Gue ya dari mau suami pertama sampai terakhir gue nggak pernah yang namanya merasakan dinafkahi, gue nggak pernah. Gitu. Gue menafkahi terus gitu. Bahkan ketika bercerai, nih sebetulnya ya kita nggak usah lihat jauh-jauh negaranya. Buat contoh, Singapura aja deh yang deket banget dari Indonesia, cuma 1,5 jam naik pesawat ya. Di situ kalau lu sebagai laki-laki ya bercerai dengan istri, mau bercerainya bagaimana kayak terserah. Lu wajib menafkahi sang anak dan sang istri. Betul. Sampai perjanjiannya berapa bulan tuh di pengadilan. Kalau lu tidak bisa menepati itu, lu akan dipenjara. Itu udah pasti. Lu tanya orang-orang Singapura yang tinggal di situ. Kalau di Indonesia enggak, lu cerai ya udah lakinya kemana, punya anak nggak diurusin, boro-boro diurusin, nafkahin juga enggak. Tapi tertera nggak sih di dalam cerai gitu? Sebetulnya kalau di perceraian itu ada diwajibkan, tapi tulisannya diwajibkan, tapi selalunya manusianya yang tidak mau memenuhi. Tapi kalau tidak memenuhi, yang tidak nggak ada. Lihat, gue nggak ada tuh satupun lagi gue yang di penjara, mantan lagi gue yang di penjara, nggak ada yang nafahin gue. Iya sih. Ya kan, malah gue yang di penjara, anjing nggak terbalik. Sialan. Emang keluarga terkutuk loh. Biasalah itu namanya emosi wanita ya. Karena gini ya, setelah gue merasakan menjadi single parent dengan 3 anak itu ya, ternyata punya anak itu bukan satu hal yang mudah. Pertama lo harus punya finansial yang begitu bagus. Untuk apa? Untuk nanti ketika anak lo sudah bisa jalan, sudah bisa makan, mereka bisa mendapatkan segala fasilitas dan makanan yang terbaik. Gitu kan. Gue tuh selalu ironis, asik ironis, tersedih-sedih, tersendu-sendu gitu ya kalau melihat di jalanan ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang membawa anaknya sampai 3 sampai 4 digerobak gitu kan. Gue tuh nggak habis pikir bagaimana kalau gue switch, gue yang jadi dia yang jadi gue gitu. Mungkin gue akan bunuh diri karena itulah jalan satu-satunya untuk cepet bebas dari kehidupan di dunia, dari segala tekanan-tekanan atau penderitaan-penderitaan yang dialami. Tapi balik lagi itu pilihan mereka karena hidup itu adalah pilihan ya. Kalau gue dari dulu alhamdulillahnya gue dibesarkan bukan dari keluarga yang tidak mampu. Mampu, sangat mampu malah gitu kan. Dan tapi akhirnya setelah gue bertumbuh dewasa, mengerti bagaimana dunia ini, mengerti bagaimana orang-orang di sekitar gue, akhirnya tuh gue selalu berdoa sama Tuhan kalau gue tuh selalu pengen jadi orang yang kaya. Bukan hanya kaya hati tapi kaya materi, karena gue belum siap gue untuk hidup susah gitu. Kalau guanya sendiri nggak ada masalah. Tapi kalau anak-anak gue jangan sampai anak-anak gue hidup susah, gitu. Gue nggak tega anak gue kelaparan, pakai baju compang-camping, bau keringet matahari, ingusnya sampai ijo-ijo kering di sini. Gue belum siap gitu ya. Jadi gue selalunya pengennya jadi orang kaya, bukan jadi orang kaya untuk diri gue sendiri, tapi untuk orang-orang sekitar yang harus gue bantu gitu, tanpa ketahuan media. Nah, orang suka banget ketahuan.
Oke, ini ada lagi dari Talaga Susu Diapres. 4 tahun lalu aku bertahan dan itu belum punya anak sama dia posisinya. Padahal ekonomi susah dia jarang nafkahin. Sampai nubruk ke motor dan itu terjadi di rumah mantan mertua. Ada mamanya mertua, ada adik ipar, nggak ada yang nolong. Dulu sama mantan suami dijodorin ke tembok. Leher didudukin kayak mau patah rasanya. Ditampar, dijambak, diseret. Waduh. Serem ya. Ini kok spooky begini. Ini ya, kadang-kadang ya gue juga bingung sama perempuan ya. Kalau udah tahu sebegini parahnya gitu ya, kenapa kalian masih bertahan sih untuk jadi samsak laki lu? Serem deh. Ya kalau laki lu ganteng gitu, jadi masih enak saat dia telanjang gitu kan, ngeliat badannya yang seksi, titiknya gede gitu kan, bisa menutupi luka hati gitu kan, karena bisa memuaskan. Soalnya setahu gue kalau kita misalkan berantem sama pasangan, abis berantem ewang tuh endul banget. Rasanya tuh biji mata lo tuh mau kebalik putih semua rasanya. Iya, tapi kalau udah kayak begini gitu kan, rumah juga masih ngontrak apa segala macem, ya sayangilah diri kalian sebelum kalian menyayangi diri orang lain gitu. Karena siapa lagi yang akan menyayangi diri kita kalau bukan kita sendiri gitu. Jangan mau badan ini dijadikan samsak, apalagi leher lo sampai didudukin gitu. Iya, serem ya didudukin gitu, Cong. Untung leher lo nggak dipantek. Coba kalau sampai dipantek lo begini terus loh. Lu gimana? Jangan sampai badan kalian yang dirawat dari bayi sama orang tua kalian menjadi rusak hanya karena laki-laki anjing. Ya, jangan sampai itu. Ingat ya, gue dicungkil begini sedikit aja gue nggak terima. Lu bales kan? Gue pasti akan bales karena di keluarga gue itu ya tidak boleh ada yang kayak begitu. Betul. Gue berantem sama abang gue aja yang laki main tonjok-tonjokan. Abis itu ditonjok lagi sama bapak gue. Tuh abang gue. Gitu, karena sejatinya memang perempuan itu harus dilindungi. Bagaimanapun dia melakukan kejahatan atau membuat kalian sakit hati para lelaki gitu, tetap lebih baik tidak usah dipukul, balikin aja ke orang tuanya. Iya, benar. Gitu. Kenapa ya tinggal balikin dong? Ya, tinggal balikin, kasih tahu sejujur-jujurnya, anak lu nih, gua kerja banting tulang malah selingkuh sama laki-laki lain. Iya, selesai. Itu urusan bapaknya nanti, mau sama bapaknya dicungkil kek kukunya, mau sama bapaknya nanti dia apa? Dipotong, dibakar kek, terserah bapaknya. Dijambak kayak digundulin kayak Iya. gitu. Jadi bukan haknya laki-laki untuk menghakimi perempuan. Gitu. Gue sih akan tetap membela perempuan yang kena KDRT ya. Tapi kan balik lagi, KDRT itu adalah masalah perasaan. Kalau ingin balik lagi, kita sebagai orang yang punya hati, pikiran dan perasaan ya support, tapi supportnya cukup dalam bentuk mengembalikan mentalnya yang sudah hilang. Gitu kan, karena sebetulnya gue sih yakin ya, Lesti ini pasti kepercayaannya sudah menurun sama Bilar. Itu pasti. Itu udah pasti. Cuman dia harus memaafkan. Nah, calon mantu gue datang. Masuk, Sean. Hai. Aduh, mau kemana sih? Aku mau ke PIM. Iya. Tuh lolinya di atas. Oke, tuh. Kan? Aku lagi bikin YouTube, Sean. Sean dari rumah. Sean, apa sih namanya? Sean. Nah, itu tadi calon mertua. Calon mantu. Amin ya, mudah-mudahan. Nah, apa kan gue jadi lupa. Pokoknya buat cewek-cewek dan ibu-ibu. Ya ngomong lo kayak yang bener aja lo anjing lo. Gak salah, gak tahu juga sih, Cong. Ya, Bil. Kan gua rasa lu pernah di KDRT. Enggak. Alhamdulillah. Enggak, Cong. Pernah lu, tapi lu nggak mau ngomong aja sama gue. Demi Allah Rasulullah, nggak pernah ditolak gini juga nggak pernah nih gitu. Nih, so cantik. Ingat ya, sosial media itu lebih jahat daripada mulut tetangga. Tapi gue penasaran, Cong, nih. Ini satu yang gue pengen gue tanya. Cowok, maksudnya ya suami laki-laki itu KDRT sama bininya gara-gara apa sih, Cong? Kenapa biasanya pemicunya? Ya selingkuh bisa jadi. Ceweknya? Ya cowoknya, kayak ceweknya, kayak. Oh. Karena perselingkuhan itu bukan hanya untuk laki-laki ya. Perempuan juga banyak yang selingkuh sekarang. Jadi ketika ceweknya selingkuh, marah, pukulin. Kan kemarin berapa bulan yang lalu gue nonton berita, sebelum tidur kan gue selalu nonton berita. Jadi ada di daerah mana gitu, istri malah ngebunuh suaminya. Serem ya? Iya. Oh, ada juga. Iya gitu. Itu kata gue lebih hardcore, keren itu. Karena lakinya suka selingkuh. Nah, lebih baik lu bacok duluan dibanding lu diduluin. Bener. Iya.
Iya juga ya. Iya, atau nggak jangan main pakai ada darah-darah, dia agak ngeri. Lu bekep aja, pakai Iya. bantal. Ditanam. Oh, jangan. Itu agak susah karena badan laki-laki lebih Besar. lebih kuat. Kalau dia suka apa? Ngopi, teh, kasih racun. Ya, yang ada yang suami dipotong titiknya, Iya, sama ada istrinya. sama istrinya ada. Banyak kalau di daerah itu perselingkuhan itu lebih parah pukulannya KDRT-nya. Iya sih. Kalau di Jakarta karena di kota besar paling pukul-pukulan kayak gitu. Tapi kalau di daerah jangan macem-macem Nah, Anda bisa hilang. nyawanya. Coy. Karena mereka lebih keras hidupnya. Ya kan? Gua aja nggak kebayang mau nebas titik. Gue pasti mikir dulu mau Aduh, gua gimana? tebas dulu atau gue isep dulu. Bingung. Galau. Kalau nggak ada lagi, gue harus pakai punya siapa? Iya benar. Kalau hilang ya gimana? Iya kan? Gue nggak ngerti kalau sama perempuan-perempuan yang bisa nebas titik lakinya tuh pas lagi dibuka, gue malah lagi senangnya tuh kalau ngebuka tuh pas lagi keadaan bobo. Iya. Jadi lagi cute-cute-nya. Oh ya, lagi cutie-cutie. Cutie-cutie. Nah, mendingan contoh nih kayak yang ada di rumah gua nih, bibi tete-tete yang ada di rumah gua. Dia lebih baik menjanda ya dibanding lakinya pada kayak anjing ada yang kerja, dia doang yang pada kerja. Tuh. Betul. Iya. Tapi jadinya tete-tete gue di rumah nih pada kegatelan. Setiap ada laki siapa ngajakin foto. Tapi nggak apa-apa. Enggak ya. Ya Allah. Itu yang sebelahnya. Sampai tukang bersih-bersih loh. Gak apa-apa, mungkin itu hiburan, Cong. Itu hiburan karena hiburan. nggak bisa disalahin lah. Mereka kan Bener. semua kerja. Ya kan? Capek hiburan mereka ketemu laki langsung. Iya. Benar. Gue ngeliat loh postingan itu bener, gue bingung kok ini dimintain foto apa artis yang bersih-bersihnya apa gimana. Gue mikirnya gitu, apa di endorse apa mama artis, sumpah Cong gue gitu. Karena Ya, nggak apa-apa, itu namanya nambah teman deh ya. Iya, Lu bener, jangan Tante. begitu Enggak, ya. kan tadi gue bilang gak apa-apa, hiburan buat mereka, gak apa-apa. Oke, kira-kira seperti itu ya solusi. Kayaknya itu bukan solusi nih yang gua kasih kayaknya. Tapi balik lagi ya untuk kalian semua, kalau kalian mau berumah tangga, jangan karena berumah ya gini nih. Sekarang tuh lagi zaman anak-anak kecil pada kawin muda, ya. Pernikahan itu tidak semudah yang kalian bayangkan. Ya, pernikahan itu tidak semudah apa yang kalian bayangkan. Mungkin awal-awal 1 bulan, 2 bulan masih mesra segala macam. Tapi kalau kalian udah kena di mana kejelekan dia sudah terbongkar, nah itu pemicu nanti. Ya, biasanya laki kalau udah bosen sama perempuan, dia pasti akan lebih memilih perempuan lain, gitu kan? Tapi dia tidak mau melepaskan yang ada di rumah. Jadi lebih baik buat anak-anak muda zaman sekarang, kalau kalian ingin menikah, menikahlah dengan hati, bukan menikah dengan hartanya. Karena kalau kamu menikah dengan hartanya, kamu sudah harus berani menerima resikonya. Ya kalau ada perselingkuhan ya sudah jangan marah. Nah, sebagai seorang perempuan, kalian banyak-banyak bebenah diri. Yang cantik-cantik aja, lakinya masih pada selingkuh sama cewek-cewek yang jelek yang ada di karaoke, yang ada di klub, gitu kan. Coba gimana perasaan kalian? Perempuan udah cantik, udah perfect, ya kan? Nggak ada kurang, tiba-tiba laki kalian Selingkuh. sama LC karaoke. Sakit hati nggak? Kalau gue robek-robek. Wah. Kalau iya anjing. Robek gua. Nggak ada gue. Jadi lebih baik ya. Pikirin lagi lah. Pikirin pokoknya. lagi, menikahlah karena Allah, menikahlah karena hati. Jadi kalau misalkan suami kalian berselingkuh, pasrahkan semua sama yang di atas. Gitu. Dan Jadi jalani saja. tidak ada kekecewaan, tidak ada kemarahan, tidak ada keributan. Betul. Karena sejatinya asik. Sejatinya manusia itu. Karena sejatinya manusia itu tidak boleh dikasih kesempatan sebetulnya. Kesempatan untuk berselingkuh itu kacau. Teh Sari, temenin teh. Jangan pulang malam-malam. Loli pakai baju apa Loli? Oke, itu intermezzo sebentar ya. Anak-anak muda ini. Zaman sekarang ya Allah. Ya Tapi udah. laki-laki sekarang pada gentle ya, Cong. Ya, gue suka sama Sean itu dia datang jemput.
WhatsApp lagi, dulu, izin dulu. Pokoknya kayak begitulah ya. Intinya buat perempuan-perempuan semua, balik lagi kalian harus menikah karena menikah pakai hati dan perasaan, bukan karena kalian menikah ingin menjadi orang kaya. Kalian menikah bukan karena kalian ingin punya uang. Kalian menikah bukan karena kalian pengen dipandang, bukan, tapi menikah karena itu berdasarkan dari hati kalian yang terdalam. Dan sudah jodohnya aja. Iya, kadang-kadang yang jodohnya juga masih kayak anjing. Pokoknya nggak gitu deh, pokoknya kalau misalkan nanti ada keributan lagi atau bagaimana, daripada ribut ya mendingan kalian ambil wudhu, sholat. Kalau yang agamanya Kristen ya udah berdoa dengan bagaimana caranya orang Kristen berdoa. Atau agama-agama lain gitu kan, karena keributan itu juga tidak akan pernah bisa mengurangi apapun, ngerti nggak? Yang ada malah jadi sakit hati, jatuhnya dendam. Gitu. Yang ada pengen balas-balasan. Iya, yang ada pengen balas-balasan dan itu udah nggak healthy kalau kata Aska ya. Oke lah, mudah-mudahan perbincangan kita malam ini tidak ada manfaatnya ya. Tapi seenggaknya ada yang didengerin. Iya, ini menurut gua gitu, karena kalau gua tuh sekarang kalau nikah punya laki kayak begitu, gue lebih baik kita tidak usah menikah. Makanya gue belajar sekarang untuk tidak menikah cepat-cepat. Gue maunya mengenal dulu. Kalau bisa 2 tahun gue mengenal. Kalau gue udah yakin, dia udah yakin, baru kita menikah supaya tidak ada lagi perceraian. Karena kesalahan gue waktu dulu itu adalah gue menikah terlalu cepat. Ya, terlalu singkat. Iya, gue pacaran tuh singkat banget. Gue pacaran tuh singkat sesingkat-singkatnya gue pacaran. Gue belajar sekarang untuk mengenal pasangan kita itu tidak cukup hanya 1 tahun ternyata. Gitu, harus masih lebih. butuh banyak waktu. Ya, tapi ada juga sih yang pacaran seminggu nikah awet-awet aja. Tapi Ya, bisa jadi ada yang disembunyiin. Iya, Cuman ada ya yang awet disembunyiin, aja iya. karena mungkin nggak mau cari ribut Iya, kali. betul. Tapi gue juga punya temen ya. Dia memang tahu suaminya berselingkuh, tapi dia nggak mau berantem. Dipendem aja kali. Dia nggak ya, mau berantem ditahan. gitu. Dia nggak mau berantem aja intinya gitu. Jadi awet-awet aja sampai sekarang. Tapi alhamdulillah karena kesabaran seorang istri, lakinya pun berubah. Sekarang lakinya berubah. Tidak pernah melakukan hal itu lagi. Kadang harus kayak gitu juga sih, Cong. Ya, tapi kan balik lagi ke perempuannya. Lu tahan nggak? Nah, itu dia. Tapi kalau dijedotin mulu abis dong badannya. Iya, makanya. Ya sih, jangan, ya bener-bener. Iya, ya udahlah kalau begitu ya. Nanti aku akan buka open Q&A lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih gila. Yang lebih Oke, sampai ketemu lagi di Crazy Nick Miril berikutnya. Bye.